Khidir ini punya ilmu hakikat. Kalau Nabi Musa punya ilmu syariat. Itu beda nih. Jadi awal ceritanya Nabi Musa ini punya, bukan sifat sombong, bukan. Nabi Musa ini bilang, ya Allah, saya ini makhluk yang paling cerdas ini, paling alim. Jadi saya rasa nggak ada lagi makhlukmu yang alim sealimku. Ini bukan sombong. Kata Allah Ta'ala ada, namanya Khidir. Allah beri petunjuk, cari di sini, maka dicari oleh Nabi Musa. Begitu ketemu, kata Nabi Khidir, baik kalau kamu ikut aku. Cuman syaratnya jangan banyak nanya. Ingat 3 hari jangan banyak nanya. Jadi begitu bangunan tembok dibangun, Nabi Musa langsung bertanya, ini kok tembok udah merumbuh, gak ada kerjaan, biarin aja rumah hancur, ngapain dibetulin? Karena Nabi Khidir punya ilmu hakikat, kalau Nabi Musa punya ilmu syariat. Maka ulama-ulama kita di sini dulu sampai sekarang, ulama-ulama dulu itu ulama yang menggabungkan ilmu hakikat dan syariat, di antaranya Imam Haddad, di antara lagi Imam Ghazali, di antara lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nah, ulama-ulama dulu itu menggabungkan ilmu syariat dan hakikat. Karena nggak akan ketemu kalau ketemu ilmu syariat dan hakikat kalau dia belum menguasai dua-duanya, belum menggabungkan. Nah, kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, di dalam perjalanan Nabi Khidir nemu anak kecil lagi main, dibunuh. Tewasnya anak kecil. Kata Nabi Musa, ini dosa ini melanggar aturan perintah Allah, ini melanggar syariat. Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, jangan banyak nanya. Berdua aja tuh Nabi Khidir. Tadi bangunan, sekarang bunuh anak kecil, diprotes. Udah naik perahu, habis naik perahu, selesai perahunya dipakai, dibolongin nama Nabi Khidir. Perahunya tenggelam. Nanya lagi, ini perahu udah mah bagus-bagus, dibolongin, tenggelam. Kata Nabi Khidir, ya udah cukup. Kamu udah 3 kali nanya. Saya udah bilang sama kamu, kalau mau ikut saya jangan banyak nanya. Syaratnya jangan banyak nanya, tapi kok nanya mulu. Nanya yang tadi tembok roboh dibenerin. Ngapain benerin, kata Nabi Musa, sudah mau roboh gitu kan. Kau sudah 3 kali nanya, maka cukup sampai di sini perjalanan kau ikut aku. Jadi peringatan Nabi Khidir sudah dikasih awalnya kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa nanya terus, maka dijelaskan Nabi Khidir. Sebelum berpisah maka aku jelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku, kata Nabi Khidir, penjelasan tentang dinding yang roboh tadi. Wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumma wa kana abuhuma salihah. Kata Nabi Khidir itu ngomong kepada Nabi Musa. Wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumma wa kana abuhuma salihah. Ini diabadikan di suratul Kahfi. Adapun dinding ini, kata Nabi Khidir, kenapa saya benerin? Karena saya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di bawah dinding ini ada harta simpanan, kata Nabi Khidir. Harta yang tersimpan yang akan diberikan kepada kedua anak yatim ini. Dan Allah memerintahkan saya untuk menjaga harta ini. Kenapa disuruh jaga sama Allah? Kata Nabi Khidir, karena ini bapaknya ini anak yatim, ya, bapak ini kedua anak yatim, ini orang soleh. Tuh. Berkat kesolehannya bapaknya ini, Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk memperbagus dinding itu, untuk menjaga harta kedua anak yatim tersebut. Maka Syekh Said bin
kepada saya untuk engkau nanti wahai anakku. Jadi kemudian dia membaca ayat wa kana abuhuma shaleha. Insyaallah saya termasuk golongan itu, kata Syekh Sa'id bin Musayyib. Saya menjadi orang soleh, anak saya mendapatkan manfaatnya. Nah ini tadi wa kana abuhuma shaleha. Dan juga disebutkan dalam tafsir bahwasanya yang dimaksud oleh Allah wa kana abuhuma shaleha, di dalam cerita Nabi Khidir tadi bukan bapaknya langsung. Jadi dalam tafsir yang di dalam suratul Kahfi wa kana abuhuma shaleha, itu bukan bapaknya langsung. Di dalam tafsir dijelaskan bapak ketujuhnya. Jadi ini anak punya bapak lagi, kakeknya punya bapak, punya kakek lagi. Jadi kakeknya yang ketujuh. Wa kana abuhuma shaleha. Lantaran kakeknya yang ketujuh soleh, itu cucu, cicit atau apa itu? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kakek yang ketujuh. Itu Allah jaga dia punya harta dan memerintahkan Nabi Khidir untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Subhanallah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Nah jadi kita beruntung nih, bersyukur kalau kita mempunyai orang tua yang dulunya menjadi orang soleh. Kita punya kakek nih, atau kakek kita ke atasnya, atau ke atasnya lagi, ada yang jadi kiai. Wah subhanallah, beruntung. Kalau bapak kita enggak, kakek kita enggak, ketujuh ada itu jadi kiai. Masya Allah, luar biasa. Kebahagiaan. Sama kan seperti pepatah, kalau buah jatuh enggak jauh dari pohonnya, kacang enggak jauh dari lon. Itu kan kata-kata orang dulu. Ternyata ada di kita. Pengaruh kesolehan orang tua itu pengaruh anak. Ini dalam tafsir wa kana abuhuma shaleha. Itu bukan bapaknya langsung, tapi bapaknya yang ketujuh. Lantaran bapaknya ketujuh orang soleh, maka Allah jaga turunan yang ketujuhnya dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beruntung kalau kita punya datuk kita tuh kiai, atau kita punya ustaz datuk kita, atau kita punya datuk kita ulama. Tapi jangan kecil hati. Kalau kita nggak punya datuk kita kiai atau ulama, apalagi wali, jangan kecil hati. Maksudnya apa? Sekarang kita bentuk diri kita. Kita bentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa, yang saleh. Supaya apa? Bermanfaat buat anak kita, buat cucu dan generasi penerus kita. Seperti tadi kisah wa kana abuhuma shaleha. Datuknya ketujuh soleh, dapat keturunan yang ketujuhnya. Nah sekarang bentuk diri kita untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh. Karena manfaatnya sampai kepada anak cucu kita. Begitu juga dengan guru. Beruntung kalau kita punya guru. Jangan sampai kalau kita nggak punya guru. Dan guru juga seperti itu. Kenapa? Karena guru sama pangkatnya dia sama seperti ayah kita, sama seperti orang tua kita, bahkan di atas mereka berdua. Itu kalau untuk punya guru. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mempunyai guru, ya, namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dalam kitab beliau diceritakan bahwasanya Habib Ali mengadu kepada gurunya. Ini di dalam mimbabit tawaddu, ini antara murid dan guru. Kata Habib
Ali, guru ini saya nggak malas banget jadi ibadah. Ini bab tawadu. Siapa yang nggak kenal Habib Ali? Orang luar biasa, waliullah. Ini antara dialog antara murid dan guru. Jadi Habib Ali orang luar biasa, waliullah. Jadi ngadu kepada gurunya Habib Abu Bakar. Guru, saya ini kayaknya lama-lamanya ibadah rada lemah nih, itu ibarat kayak gitu. Apa jawab gurunya? Ya Ali, engkau tidak usah repot-repot. Sudah di mas'alatul ibadah. Khalli ana at'am, kata beliau. Kamu nggak usah repot-repot. Biar saya saja yang capek ibadah. Sudah, kamu bakal dapat apa yang ana ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, kata guru. Itu enak kalau punya guru. Jadi kata gurunya, udah Ali, kau gak usah capek-capek beribadah, biar saya aja yang capek ibadah. Karena dengan saya banyak ibadah, kau mendekat kepadaku juga kecipratan. Ya kan sama, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, kecipratan wanginya dapat. Ini termasuk dalam tamassuk bis-shalihin, maknanya ini, ucapan ini. Jadi kamu tidak usah capek, tenang saja, biar saya yang beribadah kepada Allah. Tapi berkahnya saya ibadah, insya Allah akan sampai kepadamu, kata gurunya. Nah, ini masuk antara hubungan antara murid dan guru. Jadi tamassuk bis-shalihin. Makanya kita dianjurkan apa? Mujalasatus shalihin. Kita dianjurkan untuk duduk bersama orang-orang saleh. Itu kecipratan. Tamassuk bis-shalihin. Jadi kita disuruh ya sama orang soleh, sama orang ahli ibadah, itu pokoknya untung kita kalau dekat sama mereka. Baik itu orang tua kita atau guru kita, insya Allah bakal kecipratan berkahnya mereka. Nah selanjutnya, wa kana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yaqul, ma min mu'minin salihin yamut, kata beliau ini, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ma min mu'minin salihin yamut, tidak ada seorang mukmin yang saleh meninggal dunia illa hafidhalahu azza wa jalla fi aqabihi wa aqabi aqabihi. Tidak ada seorang mukmin yang saleh meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya, anaknya dan anak-anaknya. Itu enak jadi orang soleh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat kesolehannya. Wa qala ba'dul akabir, dan disebutkan oleh beberapa ulama yang besar, innallaha la yahfadhu bi rajul salih. Allah bakal jaga orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang saleh. Waladahu, anaknya juga dijaga sama Allah. Wa waladihi, dan anak-anak cucu-cucunya dijaga oleh Allah. Wa dawairat allati haulah, dan orang-orang yang berada di samping-sampingnya orang saleh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kalau kita dekat tinggal di tetangga kita ternyata orang soleh, ulama lagi, ya Allah, kita harus untung, cipratan. Anaknya tuh ulama, anaknya tuh kiai, berkah. Kita tetangga kiai juga berkah. Nah jadi ini daripada keberkahan ketika kita menjadi orang yang soleh. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk diri kita saja, tapi akan bermanfaat untuk anak, cucu, dan untuk keluarga kita. Maka oleh karena itu, yang tadi saya katakan, berusahalah
kita untuk menjadi orang yang soleh. Seperti orang yang soleh bakal bermanfaat, ada asar, ada bekasnya, bermanfaat kepada keturunan. Begitu juga dengan perbuatan buruk kita. Ada dua pilihan, itu menjadi orang soleh atau menjadi orang buruk. Orang soleh bakal bawa bekas, orang buruk pun juga meninggalkan